Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semestan, kembali lagi di sini pada program Semesta dari Pelajar NU Sukmajaya. Yang mana kali ini kita akan melanjutkan perjalanan. Ya, betul. Untuk melanjutkan penyerahan bantuan dari Pelajar NU Sukmajaya kepada warga yang membutuhkan. Tapi mungkin sebelum itu gak afdol kalau teman-teman yang nonton tidak kenal kita nih. Iya, betul. Oke, kalau gitu di sini dengan saya Habil, dengan saya Arya Kusuma, dan kita sini sebagai Semestawan. Ya, mau siapa enggak? Yang saya alami apa aja ada di tempat kita nih, di diri saya sendiri. Oke, pada kali ini kita akan menjumpai seorang nenek yang hidup dengan penuh kesendirian. Seorang nenek yang berusia 75 tahun yang tinggal di kontrakan sendiri tanpa didampingi oleh anak-anaknya. Karena seorang nenek yang tidak dikaruniai mempunyai keturunan. Mendengar sedikit cuplikan itu menjadi sentuhan bagi kami, Ya, yang mana di sini kami akan berupaya untuk membantu paling tidak mengurangi beban seorang nenek tersebut. Maka untuk mengetahui lebih lanjut, mari Semestawan atau Semestan kita saksikan video YouTube kali ini. Jadi tanpa membuang waktu lama lagi, kita langsung aja ke lokasi. Mari ikuti Semestan. Seminggu. Oke, ini kurang lebih gambaran lokasinya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan Pak, kami dari program Semesta Pelajar NU Kecamatan Sukmajaya. Di mana dalam hal ini kami ingin bersilaturahmi untuk melihat ya keadaan dari Ibu Suwarti. Iya. Assalamualaikum Ibu. Iya. Ya, perkenalkan Ibu, kami dari Pelajar NU Kecamatan Sukmajaya, yang mana saat ini kami sedang ada program Semesta, yang harapannya dengan ada program ini kami sebagai pelajar bisa memberi dampak kepada sesama yang membutuhkan, yang mana upaya yang kami lakukan di sini harapannya bisa mengurangi beban saudara-saudara warga yang memang membutuhkan bantuan gitu. Oh iya, Ibu, untuk kondisi sekarang ini apakah ada kendala penyakit atau gejala apapun? Ada sih. Ada. Kalau boleh tahu apa yang penyakit Ibu alami saat ini? Kadang-kadang mata, Pak, kepala pusing. Kepala gitu. pusing. Biasanya emang nggak bisa jalan ya, kaki. Oh iya. Tetap bisa jalan. Kaki itu Jatuh. kalau boleh tahu, oh jatuh. Jatuh di mana Ibu? Di kamar mandi, Di kamar atas, mandi. di tingkat. Jatuh di 3 tahun. Terus kebetulan pada saat Ibu jatuh itu tidak ada keluarga ataupun saudara yang tahu. Nggak ada, satu pun nggak ada. Allah karim. Kemudian saat itu yang menolong Ibu pertama kali siapa Ibu? Adik saya baru datang. Oh, baru Yang dari datang. Beji. Berarti itu kebetulan juga. Dia juga kebetulan juga. Oh, jadi nggak Pas tahu saya sebelumnya. jatuh, pas saya jatuh dia datang gitu. Oh, jadi alhamdulillah kebetulan Iya. jadi ada yang menolongi ya Bu. Jatuh 3 kali jatuh saya. Pas diri jatuh kok terus gitu kan. Bangun, jatuh lagi jatuh. Bangun, jatuh lagi, ngembrek langsung. Nah, lama adik saya datang. Assalamualaikum, kata adik saya. Waalaikumsalam, Ibu jatuh. Ya Allah, jatuh di mana gitu ceritanya. Itu udah berapa lama dari habis Ibu jatuh Bu kalau boleh tahu? Ya udah lama lah, udah 3 tahun. Oh, maksudnya ketika saudara Ibu datang, itu posisinya Ibu jatuhnya udah Di ngembrek berjam-jam. itu diduduk kan. Oh, udah berjam-jam. Nggak ada yang lihat saya jatuh di atas, enggak. Adik saya aja sendiri yang datang. Langsung saya dibopong ke kamar. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kaki kepang begini. Berarti itu posisinya emang di rumah Ibu sendirian aja gitu ya? Sendirian. Saya numpang di situ. Oh, numpang. Numpang Dan numpang ditaruh di atas. Tapi saya nggak punya tempat. Naruh di atas. Semua dikerjain sama saya. Terus saya lagi kayak gini, lagi pikiran, tiba-tiba perut saya enek, langsung ke kamar mandi jatuh gitu. Tapi saat ini Ibu kalau entah Ibu ke kamar mandi, entah mau berwudu ataupun buang air besar, itu biasanya ada bantuan dari saudara atau Ibu bisa berjalan? Kalau saya nih
bantuan sih ada dari adik Dari makan, adik. ponakan gitu kan. Kalau ada ini bisa jemur, tolongin jemur, nyapu, siapa aja yang mau datang itu pada nolongin saya. Dia nyapu, yang kayak yang ngejemur gitu, nggak tiap hari ini. Lebih gitu aja. Jadi itu saya tuh kalau nggak ada orang ketiduran, ntar saya habis sholat lagi saya bikin gini tidur lagi gitu aja, kerjaan saya gitu aja, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ibu sempat berobat atau melakukan terapi untuk kesehatan pemulihan kembali? Ya habis tadi keuangan ini gimana, saudara juga pada susah semua. Keuangan yang nggak ada, kalau ada suami sih bisa ditolongin, suami kan nggak punya suami, jalan juga kagak bisa, mesti pakai segala-gala pakai uang. Iya, Nggak betul. ada. Jadi saya otomatis begini aja. Ibu maaf sebelumnya saya izin memasangkan mic di kerudung Ibu. Memasangkan mic di kerudung. Oke. Oh. Lanjut. Ya. Oke, semestawan. Jadi kita itu seorang ibu yang tidak dikaruniai mempunyai keturunannya. Saya nggak punya anak deh, Iya, nggak punya anak, nggak punya cucu. nggak punya suami, nggak punya orang tua. Masya Allah. Suami itu Mati. wafat, Dia meninggal, Sudah almarhum. sudah meninggal. rumah nggak punya. Jadi hidup saya begini aja. Benar-benar dengan penuh kesendirian. Jadi ibu benar-benar sebatang kara aja Bu, di saya kurang sabar, Allahu Akbar. Saya bilang, dia minta doanya, dia beri kesabaran dalam hidup saya. Amin, ya Allah. Emang udah cerita hidup saya begini kali ya Bu ya. Apa yang saya alami? Kamar satu. Kalau saya kalau malam suka nangis saya. Kehidupan saya sehari-hari orang kan nggak ada yang tahu ya bahwa saya begini begitu, nggak ada. Cuman saya suka kadang-kadang suka ngomong juga sama adik-adik, sama saudara ponakan. Malam nggak bisa tidur, kepala gue pusing gini saya ngomong. Semua bisa sembunyi kayak gini aja. Mau ngapa-ngapain nggak ada anak-anak bisa. Kadang-kadang kalau lagi pada datang-datang, kalau lagi enggak gitu. Tapi kalau untuk menjalankan ibadah, Ya begini aja, sholatnya duduk gitu Bu. iya. Pikiran sampai pagi saya kagak bisa tidur. Kalau untuk sholat berarti untuk pengambilan wudhunya bagaimana Ibu? Ya jalan dari kamar mandi ke sono, jalan ngisot gitu, jalan ke sono. Kamar mandi di sini berarti. Sono no dalam, terus saya ngambil air wudhu, jongkok aja gitu. Di sini saya tidur, semua sholat di sini, saya nggak bisa diri ya kan. Tapi Allah juga maha kuasa ya, maha tahu, maha penyayang, maha. Saya mau minta beri kesabaran dalam hidup hamba ya Allah. Saya bilang beri kesabaran, kuatkanlah iman Islam hamba ya Allah. Saya ngomong kayak gitu. Saya suka nangis sendiri, kadang-kadang suka nggak bisa tidur gitu. Jadi Bu Suwarti ini untuk melakukan aktivitas apapun itu tidak berjalan seperti normal ya. Mau berwudu saja itu harus mengesot ke kamar mandi ya Ibu, harus Iya. merangkak untuk Jadi melakukan jongkok wudu. aja gitu jalan saya. Tapi Masya Allah Ibu orang yang hebat, dengan kondisi yang seperti ini tetap istiqomah dalam ibadah. Iya, alhamdulillah ya masih diizinin saya bisa begini ya Bu ya. Saya minta doa sama Allah yang maha kuasa waktu jatuh juga. Kan kalau orang kan suatu saat kalau ginian jatuh muluan, ginian hancur nih Bu ya, 3 kali jatuh. Tapi alhamdulillah yang penting saya ya Allah bisa sholat ya Allah. Walaupun saya nggak bisa jalan, saya ngomong begitu gini sendirian aja saya ngomong. Yang penting saya bisa sholat. Saya bilang gitu. Walaupun jalan saya merangkak gitu ya, bisa duduk di sholat gitu, yang penting saya gitu aja. Ini bukti kasih sayang Allah sama Ibu. Allah masih Ya mau Allah. lihat Ibu hidup, masih mau lihat Ibu kuat untuk bisa menjalani kehidupan, beribadah kepada Allah. Iya. Tapi kalau boleh tahu sebelumnya Ibu untuk hari-hari biasanya ngapain aja Bu untuk aktivitasnya? Ya begitu aja, kadang saya ngepel, Oh masih ngepel Ibu? saya masih nyuci, kalau lagi nggak nyuci enggak. Tapi untuk mengambil, untuk mengetahui pelannya,
Tangan saya repe-repe gini-gini Oh, gini gitu. meraba-raba. Oh, ketemu terus saya ini aja ngepel. Sedih ngepel udah ketiduran lagi. Kalau pinggang sakit ya tiduran gitu kan. Kalau untuk makan sehari-hari bagaimana Ibu? Kalau sehari kita ya ada juga sih. Itu tadi kadang bawain juga tuh. Iya. Kadang-kadang kalau lagi datang-datang ada. Juga Kalau ada lagi bantuan ya. enggak gitu. Nah, kalau lagi nggak ada bantuan Ibu, berarti Ibu nggak makan? Enggak. Masya Allah, itu pernah paling lama nggak makan berapa lama Ibu? 2 hari. 2 hari pernah. Terus Lebih yang sering. yang Ibu rasa apa? Lapar banget. Iya. Ya habis kita walaupun kita seumpama punya duit 10.000, kalau nggak ada yang tolongin ya tetap aja ya kan nggak lapar juga kan, nggak ada yang beliin, nggak ada yang jalanin, mau minum juga kagak ada yang ngambilin gitu kan. Ya kita ini aja. Jadi kalau lagi nggak ada orang, Ibu ngerasa lapar, ngerasa Iya. haus, Ibu hanya Saya jalan sendiri, ngerasain aja. saya jalan sendiri kemarin ke sana nyasar. Orang mata kagak ngawas, tuh nyasar. Mana tahu. Udah aja si diem aja domelin sama anak-anak. Oh kemana mau jajan, gue pengen makan makanan nih, gue lapar. Udah diam aja di rumah kata anak-anak itu ya. Habis kalau gimana kalau kita lapar kan susah kan. Kalau ada anak-anak atau anak sendiri kita bisa iniin ya. Kalau Iya, anak-anak bisa diiniin, anak-anak nggak bisa diiniin. Bisa. Oh, Tapi AA, kalau ada program kesehatan dari pemerintah, Ibu sempat didaftarin nggak? Misalkan kayak cek darah, cek kesehatan mata, telinga. banyak sih yang itu. Oh, mata doang udah pernah. Tapi berarti infonya itu sampai kan? Oke, berarti sebenarnya sempat udah ada upaya ya Ayah. Iya. Tapi emang Allah ya toh masih dikasih umur panjang ya Allah ya. Iya. Kita juga yang ngurusin kita ada yang sabar, ada yang nggak sabar ya kan. Kalau kita mau makan harus diambilin, kalau kita nggak diambilin ya kagak bisa. Iya, betul. Susah. Mm-mm. Pesan Astagfirullahaladzim. Ibu Suwarti, sosok ibu yang sangat kuat. Beliau bisa menjalani kehidupannya seorang diri, yang mana dengan segala keterbatasannya, dan ini dapat menjadi refleksi bagi kita Iya. semua yang masih diberi tubuh yang sehat seutuhnya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu semua untuk bisa mencari rezeki, menjalankan kegiatan-kegiatan yang dapat bermanfaat bagi orang lain, khususnya lebih peka terhadap sesama kita yang membutuhkan seperti Ibu Suwarti saat ini. Ibu, izin Ibu, kalau boleh tahu, selama Ibu hidup ini, apakah Ibu pernah menghadapi kondisi terpuruk atau terparah gitu, Bu? Kalau Itu saya apa biasanya, Bu? ya begitu lah. Keadaan udah begini susah segala-galanya. Yang paling terparahnya, Ya begitu. Yang kita bilang mau makan susah, mau nyari makanan orang pada kagak ada. Kadang-kadang saya sakit perut juga pada nggak tahu, saya sendiri di sini. Malah kita pakai itu aja deh, pakai bawang. Kita bawang 3 biji, perut kita pakai bawang. Tapi alhamdulillah pakai bawang sama minyak aja ya Bu ya, langsung hilang. Kita nggak pakai rumah sakit, nggak sakit, pakai gitu kita aja yang tradisi aja deh. Iya. Kita pakai yang itu aja, nggak pakai rumah sakit, nggak pakai ini itu. Habis gimana kita keadaan begini, rumah juga nggak punya, ini kontrakan nih anak-anak aja yang berarti patung-patungan. kan seperti kondisi saat ini ya Bu, pemerintah sebetulnya banyak sekali memiliki program bantuan sosial seperti itu. Apakah sebelumnya pernah ada Ibu, barangkali ada orang terdekat yang berusaha membantu Ibu, paling tidak menjembatani kepada pemerintah agar bisa menurunkan program bantuan Ibu? Ada sih orang tetangga juga, saya ditolongin. Pertama gini ya, saya ditolongin nih katanya pakai segala ada KTP, ada apa itu kakak. Iya. Waktu saya didorong-dorong sama di videoin, Oh, di videoin juga. videoin pakai didorong-dorong pakai bangku. Kursi roda ya. Kemudian Sampai gitu saya turun, saya merembet jalan, dipernat.
Terus sampai saya diiniin sama orang, diminta-mintain sumbangan ya. Terus saya dikasih sumbangan, dapat itu 5 juta, cerita aneh. Dapat 5 juta, saya dikontrakin rumah 5 bulan. Masih dapat 500 sebulan ya. Nah kira-kira itu yang 3 juta kasih saya, yang 2 juta diambil sama dia buat cerita jalan dia hidup dia buat upahnya dia gitu ya. Diambil 2 juta, yang 3 juta tuh buat beli macem-macem deh gitu kan. Tapi sebelumnya udah ada konfirmasi ke ibu kalau dia mau mengambil? Udah Udah. dia izin dulu sama saya. Oh, udah izin. Kalau nggak izin dia nggak bakalan dapet duit dia juga kan dia nyariin saya juga kan, dia nyari duit juga kan. Macam kayak kemarin ya saya ngomong ya, di kecamatan itu saya dibawa dari sini sampai kecamatan, ditemuin sama itu wakil wali kota. Wakil wali kota. Terus saya ditemuin, dirumbungin, saya fotoin terus lama-lama yang saya dibawa sama dia itu ditanya, Ayu nomor teleponnya berapa katanya, terus dikasih dia ke Ayu. Nah, pasti kan kalau Untuk Ayu ini siapa ibu, maaf? Adek nih tetangga. Oh, tetangga ibu, namanya Ayu, yang membantu ibu. Ya. Tapi dia membantu juga ada maksudnya. Oh, gimana tuh Bu maksudnya? Banyak deh kalau cerita, ntar jadi panjang ya. Singkatnya gimana tuh Bu? Begitu. Habis itu kan kita kan dikasih nomor teleponnya si Ayu. Ntar dia ini ke Ayu tuh pasti dapat sumbangan kan, kita juga kan setiap bulan. Karena disalurkannya melalui Bu Ayu tadi. Udah 3 bulan nggak ada apa-apaan. Oh, jadi dalam prosedurnya seharusnya ibu mendapatkan bantuan yang disalurkan lewat Bu Ayu, tapi tidak sampai ke ibu. Iya. Oh, jadi tuh dia punya apa sih, banyak orang ini janda-janda banyak di situ. Apa sih namanya? Panti jompo ya. Oh, panti jompo. Udah banyak. Nih saya yang paling yang paling rusak deh gitu ya. Nah sekarang semuanya pada disantunin semua, tapi itu dikasih itu kan pasti ada ini ya. Udah pasti itu. Tapi saya satu sedikit pun nggak ada. Nggak ada yang diterima sama ibu. Cuman waktu itu doang saya dikasih duit 200, aneh makan. Udah gitu doang. Seharusnya kan walaupun dapat apa-apa dapat bilang demi saya ya, atau dapat 200 kurang 100 gitu buat saya beli obat. Saya kan perlu biaya juga. Ini udah 3 bulan saya nggak nebus obat saya nih. Sempat bilang ibu kayak gitu Bu Ayu? Iya sempat bilang kayak gitu. Oh enggak, saya nggak mau, takut jadi panjang. Saya diemin aja, biarin. Kalau lo mau makan tapi caranya jangan kayak gitu. Saya ngontrak juga dulu gitu, saya bayar, duit tidak ambil sama dia yang punya kontrakan rumah itu, gedor-gedor rumah saya. Sedangkan saya kan pengasih dari orang ya, kalau nggak pengasih dari orang dari mana saya? Kata gini, Mbak, rumah udah 2 bulan nggak bayar nih. Kok nggak bilang dari kemarin-kemarin? Saya bilang gitu. Terus kata dia bilang gini, aturan bilang dong dari kemarin, kalau ini kan kalau nggak punya duit kita malu ya. Sampai yang punya rumah gedor-gedor saya bilang nih siapa sih nih? Nggak taunya yang punya rumah gedor-gedor saya di 2 kali. Terus dia nanya sama tetangga saya, wah katanya nggak bayar rumah. Terus kata ini bilang ini, udah kok udah dibayar. Katanya saya udah bayar demi Allah deh, saya nggak mau bohong. Demi Allah saya bayar 600.000, kagak dipakai, nggak ini ke orang, dimakan media. Itu yang nolongin saya itu. Jadi untuk Bu Ayu ini sebelumnya sempat nolong, benar-benar nolong, tapi untuk kebelakangan ini ada maksud tertentu. Iya, jadi mungkin jadi modus ya. Iya betul, modus. Iya, jadi saya ibu dimanfaatin seperti itu. Udah jalan rangkang, saya dipoto sama dia, dimintain KTP, KK. Sambil jalan dia dipoto sama dia. Berarti untuk sekarang untuk KTP sama kakak ibu nggak ada. Itu yang kemarin aslinya aja tuh, yang ke abis dari sono saya minta, habis sekarang dia gak datang, takutan kali. Makanya saya mau minta, kalau bukannya ini pada nggak ada mau datang ke sono deh.
Ponak-ponakan adik pada nggak ada mau aja. Jadi tertahan ya berarti KTP sama Iya, ibu ya? bisa kalau nggak ada KTP aslinya lagi, bukan KTP fotokopi. Inian saya nih ya, nah nama kehidupan saya nih sehari-hari. Kalau kurang-kurang sabar ya Allahu Akbar ya Allah. Itu Ibu ujian, hebat banget ibu. ujian kita ya, bagi kita ya, ujian kita. Ujian kita berat. Biarin deh saya panggul berat juga. Jangan lama-lama ya Allah. Saya bilang, apa aja yang saya alami pasti ada aja. Cuman kita nggak ngomong-ngomong aja sama adik-adik ya, mau siapa enggak. Yang saya alami apa aja ada di tempat kita nih. Di diri saya sendiri. Jadi segala permasalahan benar-benar ibu garap itu sendiri. Ibu tahan itu sendiri, tidak bilang ke saudara ataupun ke tetangga. Karena memang benar-benar justru ibu itu dimanfaatkan sampai dizolimi oleh orang. Iya, kan akhirnya nih ya, saya numpang di rumah dia itu sampai jalan nggak bisa, saya dikerjain sama orang tuanya. Dan supaya saya keluar dari rumah itu mamanya Ayu. Saya mah terang-terangan aja deh saya ngomong. Sampai dibikinin, dikerjain, saya nggak bisa jalan kan kayak gini Bu. Gue numpang di rumah dia kagak keluar pekerjain biar supaya lo keluar gitu, maksudnya dia gitu. Iya. Tapi kan lo nolongin gue, tapi gue keluar kan ini kan akhirnya timbul cacat saya. Dari ini kita alhamdulillah kata orang itu balikin, tapi jangan biarin aja katanya, kata adik saya gitu, nggak mau saya balikin, biarin saya tahan aja. Ntar lama-lama Allah juga tahu yang siapa yang jahat siapa enggak. Iya betul. Kita kan kagak melihatnya, tapi Allah yang melihat ya, segala-gala apaan kita Allah yang lihat. Kita kan kagak ngeliat. Semoga dengan kekuatan Allah ibu Akbar. dan kesabaran yang ibu rasain saat ini itu menjadi bekal kelak di akhirat nanti, di mana ibu mungkin mendapatkan jaminan surga insya Allah dari Allah atas Amin, ya kesabaran ibu. Allah. Oke, baik semesta, siapapun yang nonton, baik teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, atau barangkali para orang tua serta pejabat daerah yang dengan adanya video ini menjadi tersadarkan atau menyadari bahwa masih terdapat sesama kita, khususnya di sini Bu Suwarti yang hidup sebatang kara, yang harus menghadapi segala situasi, menjalani kehidupannya sendiri, pada bantuan, bahkan untuk kebutuhan pokok sehari-harinya saja seperti makan dan minum itu sangat kesusahan. Dan ini yang seharusnya menjadi tujuan atau target bagi kita sesama manusia untuk bisa saling memberi pertolongan dan bantuan apapun yang sekiranya bisa kita kerahkan atau kita bantu kepada sesama kita di sekitar kita. Dan itu halnya yang kita lakukan saat ini Ibu. Kita makanya di sini mencari warga atau masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut. Ya. Jadi tujuan kita kesini adalah kita akan bantu ibu berupa barang, sembako, dan uang yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan ibu. Dan insya Allah kedepannya banyak saudara ataupun tetangga yang tersadarkan oleh program kita ini. Dan insya Allah kami juga minta doa kepada ibu, doakan kita lebih kuat lagi, karena ibu sudah sangat jauh melalui menghadapi segala ujian. Jadi kita para anak-anak muda ini juga pasti yang namanya manusia tidak jauh daripada ujian. Amin ya Allah. Baik Ibu, ya mungkin kami di sini akan coba menyerahkan bantuannya Ibu, yang akan kami panggil tim kami. Ya, jadi ibu, kita ada sembako untuk kebutuhan ibu. Ini dari tim kita, dari Semesta. Dan ini ada
minyak, ada beras, ada telur, dan ada mie juga. Nanti ibu bisa bantu saudara, si AA juga bisa bantu buat masakin ibu. Iya, emang suruh dia, suruh Paling masak. tidak sudah ada persediaannya ibu yang bisa ibu konsumsi gitu untuk beberapa hari atau beberapa Iya. minggu ke depan dari persediaan ibu. Nah selain itu juga kita akan mau ada penyerahan simbolis ibu Iya. yang akan diberikan oleh Ketua PAC Ibnu Sukmajaya. Saya ngapain ngeliat banyak makanya nggak Iya. ngeliat. Nggak apa-apa ibu. Bisa. Ibu, ini ada sedikit buat Ibu, mohon diterima. Nah, Ya, alhamdulillah. ya, ini dari semesta project untuk sedikit meringankan dari nanti kedepannya, semoga ini bermanfaat dan juga semoga Ibu selalu sehat dan sabar, dan ini jadi pengingat buat kami semua yang anak-anak muda bahwa hidup itu harus terus dilakuin dan harus sabar. Amin ya Allah, ya Allah. Ini ibu boleh dipegang dulu. Ibu boleh lihat kamera. Pegang ibu maaf. Ini apa? Di bawah. Simbolis aja yang ini tuh Oh simbolis. ya. Iya. Nah, ini tuh amplopnya ibu maaf. Iya. Ibu lihat kamera. Kita akan sesi penyerahan bantuan bu. Ya, terima ibu. Ya, amin ya Kami yang Allah. sekiranya bisa kami bantu. Mohon maaf apabila mungkin nominalnya tidak besar. Yang ini harapannya bagian dari upaya kami paling tidak bisa meringankan beban ibu yang bisa yang mana ibu harus hidup sendiri. Semoga ini bisa presiden ini bisa cukup beberapa hari ke depan ya bu. Amin ya Amin. Allah, mudah-mudahan biar sehat panjang Amin. umur, Amin, murah ya Allah. rezekinya ya, Amin, biar ya Allah. rezekinya lancar, Amin. buat kami mati selamat. Amin ya Allah. Semoga kita sehat semuanya ya Allah, ya Tuhan. Ibu juga ya Bu, biar sehat ya Bu. Iya amin ya Allah. Allah Akbar. Ibu kita Iya. pamit, dan ini nanti akan kita bantu untuk taruh sembakonya. Ya, di sini. Ya, nanti untuk sembakonya kita berikan dan sudah bisa ibu terima. Oh, Ya. Ibu kita pamit ibu kalau gitu. Oh. Ya. Sehat-sehat ya ibu. ya, amin ya Allah, ya Tuhan. Makasih Bu, biar terus sehat ya Bu. Ya. Amin ya Ibu. Amin ya Ibu, Allah. semoga sehat selalu Ibu. Amin ya Allah. Kita begitu bisa membuat. Ya, AA, mari. Ternyata masih ada ya sesama kita seorang nenek yang sudah berumur. Beliau tinggal sendirian, harus menghadapi segala sendirian. Udah gitu dengan banyaknya keterbatasan. Ternyata emang bukan hanya kita aja, ternyata ada ujian yang lebih berat dialami oleh seorang nenek yang mana tadi kita tanya tinggal seorang diri tanpa dikaruniai mempunyai keturunan. Ya, ini juga jadi evaluasi atau refleksi diri bagi kita semuanya, apalagi kita anak muda atau para pelajar atau siapapun itu yang masih memiliki usia produktif, yang masih dimiliki kebugaran jasmani maupun rohaninya, yang itu harus patut disyukurin untuk bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya, untuk bisa bermanfaat kepada orang lain, karena ternyata masih ada sesama kita yang mungkin ingin melakukan banyak hal, ingin melakukan atau bisa bermanfaat dengan orang lain, tetapi terdapat segala keterbatasan keterbatasan. pada dirinya. Itu mungkin jadi cerminan atau refleksi bagi kita semua. Jadi sobat semestan, kita banyak-banyak berikhtiar, banyak-banyak bersabar, karena kita manfaatkan segala pemberian nikmat Allah yang telah diberikan, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat rezeki. Karena sekecil apapun rezeki yang diberikan, itu datangnya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus banyak-banyak bersyukur. Mungkin sekian untuk video penyerahan bantuan, dan kita sama-sama telah mendengar cerita dari Ibu Suwarti. Cukup sampai di sini dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.